Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah sumber berkat yang tidak pernah kering. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 19 yang demikian bunyinya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi firman itu dahsyatnya. Di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau orang yang belum percaya, tentu berkat Tuhan itu tidak seperti kita ini. Nah, sebagai ilustrasi saya tinggal di suatu daerah yang ada sumber api. Api itu selalu keluar dari bumi, terus dari kecil sampai sekarang itu. Kapan hari pulang ini? Api terus memancar, terus keluar, memancar, terus keluar. Sekalipun hujan, sekalipun dilihat orang atau tidak peduli, dia terus mengeluar dari bumi. Nah, demikian berkat Tuhan ini. Terus mengalir. Untuk saudara-saudara, selama saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, berkat Tuhan selalu mengalir. Nah, sekarang makna yang penting dari firman Tuhan ini. Satu, keamanan hidup itu pasti tidak tergantung pada manusia dan tidak tergantung situasi dunia. Walaupun situasinya krisis dan sebagainya, keamanan Tuhan, berkat Tuhan selalu mengalir. Saya dulu waktu kecil, ada krisis ekonomi sehingga banyak orang yang makannya kurang, berasnya kurang, jagungnya kurang, minyaknya kurang, pohon maksudnya kurang. Tapi saya dengan keluarga selalu dicukupkan. Karena ayah saya pendeta, entah dengan berbagai cara ayah saya selalu membawa beras dan cukup untuk keluarga. Hal yang kedua, itu dijelaskan dalam Yeremia 17 ayat 8, saudara. Kemudian makna penting yang kedua, Tuhan Allah itu memberkati dari segala kelimpahan, dari segala kecukupan kekayaannya yang luar biasa. Padahal kita ini bermiliar di dunia, tapi Allah tetap cukup untuk memenuhi segala berkat yang kita butuhkan. Haleluya, luar biasa. Filipi 4 ayat 19. Makna yang ketiga, mengajarkan kita untuk mematahkan hamba uang, hamba dunia. Kita berkelimpahan dunia, hutang, berkelimpahan dengan uang dan sebagainya. Dengan berkat Tuhan selalu mengalir. Kita tidak memikirkan kelimpahan dunia, kelimpahan harta, tidak. Karena harta dunia itu akan ludes, akan lenyap. Tapi berkat Tuhan akan semakin hari semakin bertambah. Haleluya. Yohanes 4 ayat 14. Makna yang keempat, kita berdoa dengan iman, bukan mendikte Allah untuk mencukupi kehidupan kita, tidak. Kita berdoa untuk kehendak Tuhan Allah terjadi atas segala kebutuhan kita selagi kita masih hidup di dalam Tuhan Yesus terus. Kejadian 22 ayat 14. Bagian yang kedua sekarang, bagian yang praktek. Sekarang ini, sumber berkat yang tak pernah kering itu apa prakteknya sekarang ini? Satu, berani menabur, berani memberi di tengah-tengah krisis ekonomi. Di tengah-tengah krisis dunia kita tetap memberi.
kita tetap membuka hati kita untuk menolong mereka yang kurang sesama kita. 2 Korintus 9 ayat 6-8. Praktek yang kedua, menolak cara curang. Kita mengungkapkan rasa murah hati kepada setiap orang pada sama sebagai kesaksian, sebagai garam dan terang dunia. Amsal 10 ayat 22. Praktek yang ketiga, merendahkan hati kita. Bukan sombong, tapi selalu merendahkan hati kepada sesama sebagai ucapan syukur karena Allah sudah memberkati kita. Ulangan 8 ayat 17-18. Praktek yang keempat, melatih iman kita itu istirahat. Bukan selalu kerja keras, lupa keluarga ibadah, lupa waktu, lupa kesehatan kita. Tidak. Kita melatih iman kita supaya istirahat harus ada. Mazmur 127 ayat 2. Bagian ketiga, kesimpulan saudara. Dari sumber berkat yang tidak pernah kering itu apa kesimpulannya? 1. Antikrisis dunia. Yeremia 17 ayat 7-8. Kesimpulan 2. Kunci ketenangan batin kita. Kunci ketenangan jiwa kita. Filipi 4 ayat 6-7. Kesimpulan yang ketiga. Praktek kemurahan hati nyata di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2 Korintus 9 ayat 7. Nah saudaraku, saya akan terus berdoa. Saudara dan saya, di dalam Tuhan Yesus, kita adalah sumber berkat. Kita adalah saluran berkat, bukan sumber berkat, tapi saluran berkat bagi sesama kita. Karena sumber berkat dari Tuhan Yesus kita tidak pernah kering. Maka kita harus salurkan terus menjadi saluran berkat. Sehingga sesama kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya. Immanuel. Amin.